Loh, saya kasus apa namanya itu ya, kasus ijazah palsu Pak Prabowo diam, kasus dorongan pemakzulan Gibran Pak Prabowo diam, kasus dugaan ijazah Gibran Pak Prabowo diam. Lah sekarang muncul kasus Wush. Jadi empat ini bertubi-tubi nih. Nah, kalau ini susah. Kalau menurut ini saya salah. Dan Pak Prabowo diam saja. Karena tentu misalnya gini loh, saya tanya Prabowo Anda misalnya. Bisa diragukan. Kenapa jadi kita berteman baik lah ya kan. Ada 4 isu yang terus-menerus menerjang saya tanpa henti-henti loh dalam 1 tahun ini. Tapi kok kamu diam aja? Dalam posisinya kepala negara begitu? Iya, apa salahnya? Kok sebagai teman kok kamu diam aja? Ya kan bisa juga begini, misalnya teman untuk menyelesaikan, teman gitu ya, sebagai teman kita sampai kira-kira bisa bayangkan nggak? Kau bisa atasi nggak itu persoalan? Ini bukan persoalan kan gitu ya? Kenapa memang? Ini soal baik-baik saja, tidak ada masalah karena ijazah pun asli dan lain sebagainya. Nggak usah ikut-ikut kawanku kan gitu loh. Kan bisa juga begitu kan gitu loh. Bung juga bilang bahwa jangan terlalu laju, jangan dianggap ini isu politik. Iya, nggak khawatir. dan saya kalau Ray sampaikan bahwa perspektif saya pasti akan melihat bahwa Besti ini tak terbantahkan gitu, dan Ray saya yakini juga pasti akan menyampaikan bahwa ada hubungan yang dianggap retak, hubungan yang dianggap sudah tidak saling dukung. Ya faktanya sampai sekarang kan mereka saling dukung, mereka bertemu dan lain sebagainya. Yang menurut saya nggak ada masalah itu, dan saya beberapa kali juga bertemu dengan Pak Jokowi, saya coba konfirmasi juga bagaimana hubungan sangat baik, saling respect dan lain sebagainya. Nah ini kan menurut saya keinginan hati Ray dari sanubari terdalam ingin sekali barang ini pecah. Kita itu Ray pengennya sesama tokoh bangsa ini kan nyata. Jadi gimana emangnya? Ditanya orang, Pak Jokowi, anak Anda mau nggak jadi calon wakil presiden? Waduh, masih kecil tuh, jadi pedagang. Ujung-ujungnya wakil presiden juga. Ya nggak soal lain ya, kalau kan, itu kan soal lain, Ray. Jadi kalau kita lihat cara Pak Jokowi berkomunikasi secara ke publik, itu seringkali mengungkapkan A untuk menunjukkan B. Jadi kita mulai sekali-kali melihat Pak Jokowi itu, kalau beliau mengatakan hubungan saya dengan Pak Prabowo baik-baik saja, jangan-jangan sebetulnya yang terjadi yang sebaliknya. Ya itu kan memang harusnya gimana hubungannya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Maksud saya kalau Ray membuat perumpamaan itu di dalam ruang yang berbeda, dalam ruang yang berbeda. Mendapatkan 4 kali serangan yang bertubi-tubi dalam 1 tahun. Harusnya tapi saya diam aja lihatnya seperti nonton. Ya, itu harusnya kan apa pernyataannya? Kecewa apa enggak? Harusnya pernyataannya apa yang disampaikan Pak Prabowo? Harusnya pernyataan saya sudah benar apa yang mengisyaratkan bahwa Pak ya apalah misalnya, tapi setidaknya untuk mengatakan bahwa nggak ada masalah. Harusnya ada dibantu dengan apapun. Misalnya, yang paling dekat dengan Pak Prabowo itu kan soal dorongan pemakzulan kan. Tapi kan Pak Prabowo diam aja. Kan kalau beliau betul-betul misalnya menolak pemakzulan itu, dia akan perintahkan fraksi Gerindra di DPR itu. Seperti Golkar bersikap. Jadi intinya yang penting harus ada speak up begitu kan. Saya tanya dulu sekarang gantiannya. Lanjut. Ini pernah saya sampaikan ke Ray. Ray ini kurang update informasi. Kalau dia tanya soal Gerindra, sejak awal Muzani sudah sampaikan soal itu, merespon itu. Bahwa tidak ada itu soal pemakzulan karena memang ini secara konstitusi enggak kan ini Ray menyampaikan soal itu, dan saya harus sampaikan juga Ray lagi-lagi dia salah data itu soal itu gitu loh. Karena Gerindra secara jelas melalui Muzani dan lain sebagainya termasuk Partai Golkar bahwa memang itu clear soal pemakzulan. Berarti apa yang disampaikan oleh Ray terkait bahwa Pak Prabowo diam saja terkait beberapa isu kan luntur sudah. Kan gitu ya. Termasuk soal Wush ini gitu loh. Dan menurut saya sudah yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai bestinya Pak Jokowi itu sudah betul. Dan tidak juga kita misalnya kau punya kawan, misalnya kawan kau punya masalah terus ditanya bagaimana, nggak ada masalah itu buat aku, baik-baik saja. Jadi kau diam-diam aja kan gitu loh. Oh ya sudah, kalau ada apa-apa kau sampaikan ke aku. Oke kan gitu loh. Jadi maksud saya kalau analoginya disampaikan Ray tadi komunikasi antar kawan begitu, kan bisa juga komunikasinya begitu gitu loh. Tidak juga komunikasinya misalnya mentang-mentang dia kawan sebagai presiden terus dia sampaikan tidak boleh ada pemakzulan, tidak boleh ada ini, tidak boleh nggak gitu juga. Nah itu nggak bijak juga Ray kan gitu. Nggak bijak juga. Begini, Pak Prabowo tenang aja lah, masih ada Semar. bukan. Bahwa itu bukan persoalan itu loh. Maksud saya kan. Menurut saya karena itu Pak Jokowi merasa memang bukan persoalan, cuma disoal-soalkan saja gitu. Levelnya elit lah ya. High level. Iyalah kan. Taruh tiba-tiba
Ya Pak Pak Prabowo, saya udah banyak kok yang bantu siapa, ada Semar, ada Projo, ada ini dan sebagainya gitu. Maksud saya nggak level politik gitu loh saya. Taruh termasuk misalnya soal taruh misalnya pemakzulan tadi. Kalau benar-benar ditolak oleh Gerindra sejak dari awal. Ini temanya bergeser. Oke, ini. jadi geser. Tapi kalau untuk kira-kira. Ya oke. Nah, tapi untuk Wush ini saya minta singkat-singkat aja ya. Iya. So apa yang harus dilakukan pemerintah secara politik ya agar tidak dianggap bahwa ini adalah kasusnya mengarah ke politik. Kalau Bung Semar? Secara substansi tujuannya sudah clear and clean disampaikan oleh Pak Jokowi terakhir, gitu ya. Ini kenapa dibikin dan lain sebagainya. Menurut saya itu sudah bisa dilihat secara langsung. Kedua soal proses hukumnya, menurut saya kalau memang itu ada dugaan diperkuat saja. Dan KPK bekerja saja gitu. Dan kalaupun memang pada titik itu ada persoalan, saya rasa akan terbuka dengan sendirinya. Kalau komitmen Pak Jokowi sejak 2021 pun beliau masih presiden, kan justru memang menjaga itu supaya tidak ada masalah, supaya tidak ada persoalan-persoalan yang akhirnya itu bisa terindikasi kasus-kasus penyimpangan, termasuk pembebasan lahannya dan lain sebagainya. Itu dari 2021 sudah ada perintah presiden loh terkait soal itu. Jadi menurut saya nggak ada soal itu gitu. Semua baik-baik aja, Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga masih besti-besti saja gitu. Sebagai kebijakan yang jadi quick win kan mau nggak mau nih Wush ini disorot. Jadi kalau dari Bung Rey sekarang apa yang harus dilakukan dari sisi hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, termasuk juga soal kasus hukumnya agar spektrumnya berada di spektrum politik, hukum bukan politik. Yang menarik itu lagi-lagi adalah mengapa KPK begitu tertarik dengan kasus ini, bahkan sudah tanpa ada angin macam-macam melakukan proses penyidikan sejak Januari. Penyelidikan. Penyelidikan. Itu kan menarik itu maksud saya gitu. Jarang kita mendengar KPK melakukan hal yang sama. Sebab sampai sekarang misalnya menteri-menteri yang lingkaran Pak Prabowo itu seperti biasa-biasa saja kan gitu ya. Nah, mungkin karena setidaknya ada 3 persoalan yang memang sangat potensial untuk dibidik dari aspek hukum. Satu soal mengapa kemudian ada semacam markup. Kedua adalah soal mengapa ada pemindahan kerjasama dari rencana Jepang ke Cina gitu ya. Dan yang ketiga adalah soal mengapa kok dalam sudah dibuat semacam perjanjian nggak ada uang APBN kok tiba-tiba APBN masuk. Nah itu pintu yang sangat besar untuk dilihat soal ada apa di balik semua skenario itu. Dan menurut saya Pak Prabowo memang mungkin ya mempersilahkan, mungkin dengan cara itu juga Pak Prabowo mengatakan untuk sementara Wush-nya kita tidak sambung dulu, cukup sampai di Bandung karena ada peristiwa yang sekarang dipersoalkan oleh orang soal dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan Wush-nya gitu. Harus